Kuasa hukum Peggy datangi Kejagung meminta kasus ini dikawal dengan teliti jelang pra-peradilan. Apa yang jadi kekhawatiran tim kuasa hukum Peggy? Kita akan sapa kuasa hukum Peggy Setiawan Marwan Iswandi dan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan. Pak Anton, Pak Marwan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Jenderal. Malam, teman-teman. Saya ke Pak Marwan dulu ya. Pak Marwan, jadi apa yang dikhawatirkan dari proses pra-peradilan? Jadi gini, Mbak, yang saya bukan khawatir di pra-peradilan. Saya mengantisipasi seandainya, kita kan bicaranya seandainya, semua tidak tentu kemungkinan. Khawatirnya saya kalah di pra-peradilan, maka saya mengantisipasi jangan sampai berkas tersebut dilimpahkan dari penyidik Polda Jawa Barat, nanti pihak kejaksaan kurang teliti dan tidak cermat. Nanti terulang kembali kasus 2016, Pak. Jadi ketidaktelitian atau ketidakcermatan seperti apa yang Anda khawatirkan terulang lagi di 2016 itu? Saya begini, Mbak, saya anggap ini kurang teliti banget, Mbak. Kurang teliti, ini pandangan saya, Mbak. Makanya saya bilang, saya ini juga mantan auditor militer, Mbak. Jadi saya tahu kalau berkas itu harus teliti banget, harus teliti. Ini di dalam perkara ini, Mbak, saya membaca putusan pengadilan ini, Mbak, ya. Di sana dikatakan, Mbak, perkara ini awalnya sudah diolah TKP oleh Satlantas Polresta Cirebon Kota. Sudah dikatakan oleh Satlantas mengatakan ini adalah kecelakaan tunggal. Sudah ada itu, Mbak. Akan tetapi karena berkuasanya, ini menurut saya, ini berkuasanya si Ibtu Rudiana, mungkin waktu itu belum Ibtu dia. Nah, inilah, Mbak, termasuk, ini kan bukan tertangkap tangan. Ibtu Rudiana itu, Mbak, menangkapin orang-orang itu, mengajak anak anggotanya, Mbak. Sementara dia pun waktu itu jabatannya bukan jabatan di Krimum, dia di Kanit Narkoba. Itu loh, Mbak, itu satu. Dan di sini saya lihat, Mbak, banyak sekali kejanggalan, Mbak. Banyak sekali kejanggalan. Ini penyebab utama ini adalah satu, Mbak. Karena Andi kan mengatakan ada dia musuh pada ekstasi itu kan, dikejar waktu malam itu kan. Ini berarti motivasikan dari si Andi. Andi pun katakan fiktif. Sudah itu juga yang memukul korban ini, Mbak, yang menyebabkan kematian adalah si Dani. Si Dani ini, Mbak, kalau saya membaca putusan pengadilan, memukul gerahangnya, Mbak. Penyebab kematian karena pukulan itu. Tetapi dikatakan fiktif. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Jangan dihukum dong klien saya. Dan yang sudah masuk penjara itu bebaskan. Nah, untuk membebaskannya, karena ini telah dijatuhin hukuman, telah berkekuatan hukum tetap, kita anggap itu sudah sah, ya harusnya nanti saya menganjurkan kepada pengacaranya, ajukan PK untuk membebaskan yang sudah menjadi terpidana. Nah, Pak Marwan, tapi kan gini, yang jadi pertanyaan ada dalam BAP, Ibtu Rudiana seolah berada di lokasi, menyebutkan 11 nama, kemudian salah satunya ada nama Peggy, ada beberapa nama yang tadi juga Anda sebutkan, yang kemudian 2 DPO yang pada akhirnya dihilangkan pihak kepolisian. Jadi sebetulnya yang Anda ketahui, Ibtu Rudiana itu ada atau tidak di lokasi, mengetahui atau tidak siapa 11 orang ini? Termasuk klien Anda atau bukan? Sebenarnya begini, Mbak, ya, kalau masalah klien saya, ini klien saya itu, DPO itu bukan klien saya loh, Mbak. Klien saya namanya Peggy Setiawan. Nah, itu perlu digarisbawahin. Sementara DPO adalah Peggy alias Perong. Dan identitasnya sangat berbeda, gitu. Sudah itu, mohon izin Jenderal lebih tahu. DPO itu seharusnya sudah tersangka. Udah tersangka, tetapi klien saya baru tersangkakan tanggal 22 kemarin. Nah, itu ini banyak, Mbak, banyak keganjilan, Mbak. Saya siap berjuang, Mbak. Saya demi keadilan, Mbak. Demi keadilan saya, Mbak, di dalam perkara ini, Mbak. Betul, dalam keadilan. Nah, maksud saya, kalau ini memang udah ada terjadi kesalahan, marilah kita perbaikin. Ini klien saya, bebaskan dulu, bebaskan. Jangan sampai menghukum orang tidak bersalah, Mbak. Kasihan, Mbak. Kasihan, saya bilang, Mbak. Itu aja saran dari saya. Pak Anton, kalau Anda melihat kasus ini sekarang perjalanannya seperti apa, Pak Anton? Makin semerautkah atau justru makin terbuka satu persatu faktanya? Saya belum berani menyimpulkan
Tapi saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Marwan, karena memang selaku kuasa hukum pembela harus membela kliennya sampai titik darah penghabisan. Dan saya juga apresiasi bahwa beliau juga sudah melakukan pra peradilan. Karena kalau kita berbicara opini, analogi, ini adalah criminal justice system. Tidak akan sampai, justru harus melalui jalur-jalur yang jelas. Makanya dengan jalur pra peradilan ini pun juga ini sesuatu yang sudah sangat bagus. Kekejaksaan juga saya kira sudah hal yang sangat bagus. Ini merupakan satu pengawasan atau koreksi dari masyarakat maupun pengacara. Dan apabila memang meragukan, saya sudah katakan berkali-kali, adakan eksaminasi, karena ini sudah inkrah. Eksaminasi itu apa? Pengujian terhadap dakwaan jaksa terdahulu, pengujian terhadap keputusan hakim, bahkan kalau perlu audit penyidikan. Adapun masalah-masalah yang lain, masalah seperti Ibtu Rudiana menunjukkan 11 orang, itu sah-sah saja memberikan petunjuk-petunjuk, itu namanya petunjuk. Tetapi di sini saat itu kan polisi atau penyidik harus mengklarifikasi betul enggak yang 11 orang ini sesuai yang ditunjukkan. Apabila tidak sesuai, ya jangan dong. Tapi apabila sesuai, ya sudah. Dan ini pun juga harus diuji oleh kejaksaan. Makanya tadi Pak Marwan betul, karena Polri itu baru merasa lega kalau sudah P21. Nah, sebelum P21 ini memang jaksa harus memberikan petunjuk-petunjuk yang detail. Baik istilahnya konstruksi pasal, konstruksi siapa saja yang menjadi tersangka, apa saja yang menjadi alat bukti, bahkan rekonstruksi kejadian. Jaksa harus mampu memberi petunjuk. Pak Anton, yang bisa mengoreksi. Polri hanya jaksa. Nah, izin saya potong Pak Anton. Ini kan banyak asumsi yang kemudian muncul yang menyatakan bahwa ngejelimetnya atau semerautnya kasus pembunuhan Vina ini karena dari awal ada kelalaian pihak kepolisian dalam proses penyidikan. Seperti yang tadi sempat disinggung Pak Marwan, sempat ada katakanlah pernyataan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal, baru kemudian berkembang ke kasus pembunuhan, baru kemudian ada 11 DPO dan kemudian 11 tersangka, kemudian 2 DPO hilang begitu. Anda sendiri melihat nggak betul sebetulnya ini dari awal penyidikannya yang memang salah? Makanya kita tidak boleh sekarang menjustifikasi. Justru kalau ingin mengetahui apakah itu salah atau benar, kita bukan hakim. Adakan audit penyidikan, audit investigasi. Apakah saat itu benar atau salah? Masalah kecelakaan tunggal memang awalnya adalah kecelakaan tunggal. Tetapi ada kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa telah terjadinya satu penganiayaan, telah terjadinya satu pembunuhan, bahkan kecelakaan tunggal pun juga itu merupakan salah satu rekayasa dari hasil yang awal. Sehingga diputuskanlah diadakan sebuah penyidikan. Dan hal itu sudah inkrah dibuktikan oleh para tersangka atau terdakwa yang sekarang, walaupun dalam berita acaranya memang mencabut, tetapi sayang saya mendengar, saya menganalisis bahwa ketika di dalam sidang pengadilan tertutup, para terdakwa itu memberikan keterangan-keterangan yang mengarah pada terjadinya penganiayaan dan pembunuhan yang didukung oleh bukti-bukti. Di mana visum juga mengatakan bahwa ada kematian tidak wajar akibat benda tumpul. Dan benda tumpulnya itu ada, yaitu sebuah balok. Bahkan ada benda tajam berupa mandau. Dan ini pun juga sudah disinkronkan di dalam persidangan dan itu sesuai dengan keterangan para
terdakwa. Nah, inilah yang menjadikan saat itu kenapa dari kecelakaan menjadi peristiwa pidana penganiayaan dan pembunuhan. Itu yang saya ketahui dari hasil analisis sidang maupun para saksi, termasuk pengacara pertama yang mendampingi Pina dengan Eki. Oke, Pak Anton. Saya ke Pak Marwan terakhir. Pak Marwan, Anda menyatakan berkali-kali Anda yakin klien Anda tidak bersalah. Anda bahkan katakanlah maju sampai ke Kejaksaan Agung, katakanlah untuk memperjuangkan klien Anda juga lewat pra-peradilan. Katakanlah gini, seberapa besar prosentasenya Anda yakin klien Anda akan dibebaskan dan dibuktikan bahwa ini bukan Peggy Peron? Saya menjawab Mbak ya, 99% Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Eki dan Pina. Ini pandangan saya. Untuk lebih jelas ada apa terhadap perkara ini, apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris, Hotapea, dia mengatakan bentuk itu tim pencari fakta. Saya sangat mendukung. Saya sangat mendukung sekali Mbak. Buat itu tim pencari fakta, biar kita semuanya fair semuanya, kita buka semuanya. Oke, terima kasih Pak Marwan, terima kasih Pak Anton sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu, kita akan tunggu perkembangan kasusnya seperti apa, kita akan pantau terus setiap hari perkembangannya. Terima kasih.